Ayo sholat yuk, ayo. Kenapa kau sholat? Takut aku kalau enggak sholat nanti aku masuk neraka. Ah, udah bagus lah itu, betul. Ayo puasa kita yuk, ayo. Sekali-sekali nggak usah puasa, kenapa? Takut aku kalau meninggalkan puasa nanti aku masuk neraka. Udah bagus lah itu, betul. Kok dihina? Jangan beramal karena takut neraka. Ih, Allah suruh takut neraka, kok dia melarang takut neraka? Di mana dia ngaji itu? Yuk zina yuk. Aku sebetulnya kepingin kali berzina, tapi aku takut masuk neraka. Udah bagus lah itu, betul. Bagus nggak? Jadi kenapa dibilang saya beramal bukan karena takut neraka? Ih, takut neraka udah bagus. Yuk mencuri yuk. Nggak berani aku, nanti takut masuk neraka aku. Udah bagus lah itu. Bagus nggak? Selamat. Orang yang beramal karena takut dengan neraka itu sudah selamat di dunia dan akhirat, sudah selamat. Tapi pangkatnya paling rendah. Pangkatnya paling rendah, tapi selamat. Orang yang selamat tapi pangkatnya paling rendah, dia beramal di dunia karena takut neraka. Dan panggilannya itu pun ya ayuhan nas, kan nampak kali umum panggilannya itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kamu orang manusia, hai kamu manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan menyembah Allah itu kamu berubah menjadi orang yang bertakwa. Itu ayatnya ya, Al-Baqarah 20. Sambungannya ke bawah terus. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Itu ya terus ya. Allah jadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan dan seterusnya. Ke bawahnya apa? Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Oleh karena itu hai manusia yang di atas tadi, takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijanjikan Allah khusus untuk orang-orang yang kafir. Nah, jadi itu perintahnya ya ayuhan nas, takut neraka. Kenapa kita harus takut neraka? Sebab pedih, panas, bahan bakarnya batu. Saya tuh belajar ilmu fisika dasar tuh SD. Dulu hebat orang dulu ya. Dulu SD aja udah bisa jadi kerani di kantor. Tulisannya udah cantik. Saya SD sudah menulis salinan ijazah saya sendiri dengan tangan saya. Saking cantiknya tulisan, halus kasar, kayak celup tuh, beliku-liku itu masih saya simpan sampai sekarang. Saya penulis ijazah SMA, saya penulis ijazah 2000 perak satu lembar upahnya, menulis ijazah satu lembar 2000 rupiah waktu itu. Wah, banyak betul. Orang saya udah kawin aja, makan saya sehari dengan istri 1200, selembar ijazah 2000. Kan bagus itu, bagus nggak? 20 tahun kemudian nulis ijazah tetap honornya 2000. Memang gila negara ini. Karena yang menetapkan honor kerja di kantor, pakai AC, ngerokok, ngetik. Dia nggak tahu susahnya menulis ijazah, udah nggak tahu dia. Tetap aja 2000. Selama 20 tahun nggak ada kenaikan apa-apa. Rokok 30 kilo sawit cuma bisa beli satu bungkus rokok. Memang gila betul, betul nggak? 30 kilogram sawit cuma bisa beli satu bungkus rokok. 5 kilogram karet baru bisa beli satu bungkus rokok. Memang negara gila betul. Tahap apapun kalian pilih, dia 2 periode kemarin.
Kalau kita beramal karena takut neraka, pantas, karena neraka itu ngeri. Kalau bahan bakar neraka itu air cuma bisa menyerap panas 100 derajat Celcius. Lebih dari 100 derajat Celcius, air berubah jadi uap, nggak mampu lagi nambah panas. Jadi kalau kita dibakar di neraka, bahan bakarnya air, cuma 100 derajat, itu aja udah hangus kita kok, betul? Tapi bahan bakar neraka bukan air. Seandainya bahan bakar neraka itu baja bahan bakarnya, baja bisa menyerap panas 2500 derajat Celcius. Setelah 2500 derajat Celcius, baja nggak sanggup menyerap panas lagi, dia berubah jadi cair, nggak nambah lagi panasnya. Seandainya bahan bakar neraka itu baja, panasnya 2500 derajat Celcius. Hancurlah kita kalau di situ, betul? Tetapi Al-Quran tidak mengatakan bahan bakar neraka itu air, bukan baja, bukan besi. Bahan bakar neraka itu batu. Kalau kita ambil batu sebesar gajah, kita buat lubang di bawahnya, kita bakar api 100, dia masih serap. 1000 derajat Celcius, dia masih serap. 2500, baja sudah cair, dia masih serap. 10.000 derajat, dia masih serap. Belum cair batu, belum jadi abu batu dengan 10.000 derajat Celcius. Sampai sini nangkap. Jadi kalau bahan bakarnya batu, neraka itu mungkin 10.000 derajat Celcius lebih. Jadi apa kita kalau masuk ke situ? Takutlah kamu dengan neraka. Paham? Paham nggak? Panas nggak? Ada artis, nggak artis lah, siapa nggak tahu lah. Dia ngakunya lonti sih. Dia ngaku sendiri, saya lonti dulu, sampai sekarang masih lonti katanya. Baru ngomong dia. Saya nggak takut neraka, saya suka masuk neraka karena di sana banyak artis katanya. Menganggap remeh akhirat, murtad dari Islam. Imannya batal dan dia wajib tajdidul iman, memperbaharui iman dengan mengucapkan syahadat kembali. Dan semua pahalanya dihitung 0. Jangan main-main. Karena akhirat itu salah satu dari rukun iman. Betul? Sehingga kalau ada pejabat negara kita dulu, dia bilang gini, mantan pejabat dia bilang, akhirat itu hanyalah ramalan-ramalan belaka. Ini murtad dari Islam. Ini kalau mati tidak boleh disolatkan jenazahnya ini. Nggak boleh disolatkan jenazahnya kalau mati ini. Bab dia bilang akhirat ramalan. Kecuali dia tobat, dijelaskannya sama orang, saya tobat, saya syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barulah boleh jenazahnya disolatkan. Kalau tidak boleh disolatkan. Nanti kalau dia mati diminta menyembayangkan jenazah di sini, solat gaib, haram hukumnya kita menyolatkan jenazahnya walaupun gaib. Paham? Kalau kita sholat ibadah menjauhi maksiat karena takut neraka, sholat saya takut neraka, saya sholat, saya puasa takut neraka, saya bayar zakat karena takut neraka, saya tidak berzina karena takut neraka, saya tidak berani berjudi karena takut neraka, saya tidak berani mencuri karena takut neraka, saya tidak berani berbohong karena takut neraka. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, imannya naik, nafsunya turun. Karena kalau orang beramal soleh, imannya naik. Imannya yazid, bertambah. Nafsunya yang turun. Tapi kalau dia berbuat maksiat, dia berzina, dia berjudi, dia mabuk, dia mencuri, dia korupsi, imannya turun, nafsunya kurang.
kurang terus. Zina sekali mau dua kali mau tiga kali mau empat. Udah dapat yang hitam mau yang putih, udah dapat yang putih mau yang gemuk, udah dapat yang gemuk mau yang kurus. Nggak pernah kenyang nafsu. Betul? Nafsu nggak pernah kenyang. Kata Nabi, siapa yang mau memuaskan nafsu dia akan kecewa. Karena nafsu semakin dibuat semakin haus, seperti mereguk air laut. Hausnya nggak hilang, makin pahit, makin diminum makin pahit. Jadi jangan coba-coba dengan maksiat itu. Coba sekali mau dua mau tiga mau terus. Makanya kalau dosa-dosa besar hukumannya kejam. Mencuri potong tangan, berzina dirajam sampai mati kalau udah kawin. Kalau belum kawin dicambuk 100 kali, usir dari kampung. Begitu. Mabuk dicambuk. Kenapa keras sekali hukumannya? Sebab dia memiliki candu. Maksiat itu candu. Sekali dibuat mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Makanya kalau istri selingkuh cerai terus. Tidak ada. Oh, saya udah tobat bang. Jangan percaya. Hukum rajam kok dalam Islam, tanam setengah badan lempari batu sampai mati. Kenapa dihukum mati wanita pezina yang sudah kawin? Karena nggak mungkin tobat ini orang. Kalau kita beramal karena takut neraka, tidak mencuri karena takut neraka, nggak berzina karena takut neraka, naiklah iman kita. Mungkin 5, 6 tahun, 10 tahun iman kita naik. Kita tidak lagi takut neraka tapi berharap surga. Udah sholat awak 10 tahun, udah puasa 10 tahun, udah zikir 10 tahun, baca Quran 10 tahun, ya, nggak berjudi 10 tahun, nggak berzina 10 tahun, naik haji udah 10 tahun. Berharaplah awak surga. Udah berani pula lah minta surga, ya enggak? Udah berani. Dan itu ditulis di Quran surah As-Saff. Ini tingkat kedua, beramal karena mengharap surga. Panggilannya sudah ya ayyuhalladzina amanu. Bukan dipanggil ya ayyuhan nas. Lihat surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman, jinkah manusiakah tak peduli. Hal adullukum ala tijarah, maukah engkau kutunjukkan, kata Allah, sebuah bisnis. Tijarah, sebuah perniagaan. Maukah engkau kutunjukkan sebuah perniagaan, kata Allah. Allah mengajak kita berbisnis. Allah mengajak kita berniaga. Tunjikum min azabin alim, yang mana perdagangan engkau dengan aku ini, kata Allah, menyelamatkan kamu dari azab yang pedih dari neraka. Udah aman, neraka sudah aman. Nah, kalau kita berbisnis sama Allah, neraka sudah aman. Tu'minuna billah wa rasulih. Modal dasar untuk dagang sama Allah ada modal. Kalau dagang ada modal. Kalau berdagang ada modalnya apa? Yakinlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Nah itu. Yakin. Yang beri rezeki Allah, yang menghidupkan Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha adil. Tidak bisa dusta sama Allah. Jeritan batinmu didengar Allah. Oh, itu yakin itu. Itu beriman itu. Manusia hanya bisa mendengar sesuatu yang bersuara, berbunyi. Betul? Jeritan batin tidak berbunyi. Siapa yang bisa mendengar jeritan batin? Ada yang bisa dengar. Allah mendengarnya. Itu hebatnya itu. Jeritan batin gak berbunyi, Allah dengar. Innahu huwas samiul basir. Allah maha mendengar. Yang berbunyi maupun yang tidak berbunyi pun Allah dengar. Wa'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku ini, kata Allah, sangat mengetahui, paling mengetahui apa yang kau ucap, apa yang kau sembunyikan di batinmu, aku tahu dan aku dengar, kata Allah. Itu harus diyakini, itu modal mau dagang sama Allah itu.
Kalau masih menganggap nggak ada orang kita berbuat dosa, Allah nggak ada yang tahu, belum cukup modal untuk dagang sama Allah. Takut neraka aja dulu, nggak usah dagang sama Allah, ketinggian. Tahu diuntung kita, tahu diuntung. P. Ramlee pernah nulis lagu Jeritan Batin. Dengar, oh jeritan batinku. Siapa yang dengar? Memekik-mekik. Siapa yang dengar? Hanya Allah yang dengar. Betul? Guratan batinmu Allah lihat. Jeritan batinmu yang tak bersuara Allah lihat, dengar. Guratan batinmu yang gak berbentuk Allah lihat. Aduh, hebatnya lah Allah itu. Tergores di batin kita, tak ada yang tahu, malaikat pun tak tahu, tapi Allah sampai situ dulu imanmu, baru kau punya modal untuk berdagang sama Allah. Apa kerjanya? Modalnya yakin sama Allah sama Rasul. Pekerjaannya, dagangnya itu kerja dalam bidang apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Belalah agamamu mati-matian dengan bermujahadah, pakai hartamu dan dirimu sendiri. Karena banyak juga orang membela agama tapi pakai duit orang. Pakai duit orang. Diketuknya rumah orang satu-satu. Tok. Hantar proposal. Saya mau buat panti asuhan. Muridnya anak-anak panti asuhan saya 100 orang. Bapak nyumbang berapa? Pakai duit orang. Dia makan pula dari duit sumbangan itu. Dia memang bela agama tapi pakai duit. Kata Allah, kalau kau mau berdagang sama aku, kau bela agama pakai duitmu sendiri. Wa anfusikum, pakai dirimu sendiri. Ada juga orang bela agama pakai duitnya, pakai hartanya, tapi nggak pakai dirinya. Ini anak-anak kampung kita ini nggak ada yang mengaji, Pak. Terus maksud kita mau bikin madrasah lah biar anak-anak sini ini bisa mengaji sore pulang sekolah. Dipanggil lah nanti guru yang bagus mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu-ilmu syariat agama kita. Oh ya, terus gimana? Ya perlulah kita membuat madrasahnya itu, dibelilah tanah. Oh ya, ini duit. Nggak usah datang orang sini pusing Pak. Lain kali kalau ada apa-apa udah tinggal telepon aja atau SMS nanti saya kirim lewat bank. Gak usah datang-datang, repot. Saya ini punya kapal 10 tahu. Ngurus kapal itu aja 1 hari, kalau bisa 50 jam sehari, masih kurang waktunya. Tapi dia mau nyumbang. Tapi diriku jangan bawa-bawa. Ada yang begitu. Kalau bisa kata Allah, hartamu dan dirimu urus agama ini. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kau mengetahui. Sampai sini paham? Apa ada yang keperluan agama bela. Punya HP pakai HP. Ada orang menghina agama balas, SMS balas, WhatsApp balas. Ikuti akun-akun sosial ulama-ulama kita. Twitter ulama kita, Facebook ulama kita, YouTube ulama kita, ceramah-ceramahnya dengar. Ini memalukan bangsa Indonesia ini. 230 juta orang Indonesia Islam yang pakai handphone di Indonesia ini 150 juta orang. Giliran YouTube akun ulama pengikut pembacanya 10.000, yang nonton 5.000. Begitu akun pelacur 2 juta, 5 juta. Ini bangsa apa ini bangsa ini? Gak malu kita dilihat orang seluruh dunia. Islam Indonesia sedang tidur, kata orang. Yang agak bangkit sedikit Wahabi Salafi. Kalau ulama-ulama Salafi, Khalid Basalamah 5 juta orang.
Ulama-ulama mereka, Firanda, 7 juta orang yang nonton. Giliran ulama jemaah tabligh 200. Kemana semua ini orang-orang jemaah tabligh ini? Sibuk, jauhlah 1, jauhlah 2, kau nggak sempat kau ngaji. Bukankah prinsip ilmu ma'adzikir itu terbagi 2? Ilmu fadail kau baca sekali di rumah, sekali di masjid tentang fadilat amal. Kalau saya sejak bujangan 5 kali sehari dibaca di masjid. Nah, ada di masjid saya itu fadail amal, kitab muntakhab hadis setelah dicetak itu 5 kali. Habis subuh fadail amal, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis sholat tidak sholat sunat, dengar taklim dulu baru sholat sunat. Itu bertahun-tahun 5 kali sehari di masjid, 5 kali sehari di rumah. Itu fadail amal, ilmu tentang kegairahan untuk menjalankan agama. Sholat ini pahalanya, puasa ini kelebihannya, begitu-gitu fadilat. Sedangkan ilmu masail, ilmu syariat, kau wajib mendatangi guru yang ada di kampungmu. 27 hari sisa keluarmu itu kau gunakan untuk mengaji sama guru di kampungmu. Kitab apa yang sudah kita tamatkan, kitab fikih apa yang sudah kita tamatkan dengan ulama di kampung. Seperti puasa sebulan, maulah saya besok puasa, untung kok, yuk bergunjing yuk. Rugi, pahala saya habis terbakar kalau bergunjing, saya nggak mau. Itu dagang tuh, itu dagang itu, paham? Yuk sedekah yuk, ayo. Wah, 1 kali sedekah dibayar Allah 700 kali lipat. Oke, sedekah. Ayo korupsi yuk. Nggak berani, kenapa? Berdosa nanti aku, rugi di akhirat. Timbangan amalku, dosa yang ada, pahala nggak ada. Wah, itu namanya dagang. Kalau kita mulai beramal, untung ambil, zikir untung ambil, puasa untung ambil, baca Quran untung ambil, umroh untung ambil,
Sholat sunat untung diambil, sedekah ini untung untuk akhirat ambil. Zina nggak mau, mencuri nggak mau, ini rugi, mabuk nggak mau, berdusta nggak mau, saya nggak mau. Kenapa? Rugi di akhirat. Kalau ini berjalan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, beramal karena berharap surga Allah, berdagang dengan Allah. Mungkin 10 tahun kemudian iman kita naik setingkat lagi. Dan nafsu kita turun setingkat lagi. Ini tingkat tertinggi untuk manusia normal kayak kita. Ada manusia-manusia khusus yang lebih tinggi dari itu. Ada. Tapi kita dapat ini aja bersyukur. Saya beramal karena ridha Allah, mengharap ridha Allah. Udah hebat kali lah itu. Orang yang sudah sampai imannya mengharap ridha Allah, dia sudah tidak takut neraka lagi, sudah tidak berharap surga lagi. Tapi tingkat orangnya itu yang memiliki nafsu, tingkat nafsunya itu mutmainnah, nafsu yang rendah. Kalau nafsu kita masih nafsul ammaroh bisu, condongnya memang jahat. Surah Yusuf. Nafsul ammaroh bisu memang sukanya jahat. Joget yuk, ayo. Zina yuk, ayo. Itu nafsul ammaroh. Ketika kita ajak taat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemauannya itu kita putus. Mau zina nggak boleh, mau makan haram nggak boleh, mau mabuk nggak boleh, mau ini nggak boleh, ini nggak boleh. Yang boleh hanya agama. Nanti dia sampai nafsunya yang kedua turun dia. Nafsunya namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah, nafsu yang sudah mau taat. Sholat sudah mau, zikir sudah mau, baca Quran sudah mau, sedekah sudah mau, zina sudah nggak mau, mencuri sudah tidak mau. Ini nafsu sudah bagus, lawamah. Tapi sekali-sekali silap juga. Itu nafsu lawamah. Udah 5 tahun nggak pernah mabuk, ketemu kawan lama, apa kabar John? Udah 5 tahun kita nggak jumpa, yuk reuni yuk, minum kamput. Aku udah 5 tahun nggak mabuk. Malam ini aja demi persahabatan. Akhirnya karena dibujuk-bujuk mabuk juga dia malam itu. Padahal sudah 5 tahun dia nggak mabuk, beramal soleh. Sampai di rumah dia pulang, menyesalnya bukan main. Nangis dia, ya Allah, kenapa aku malam ini mabuk? Kesalnya bukan main. Ini nafsu sudah lawamah. Kalau nafsul ammaroh habis berdosa dia bangga. Itu nafsunya masih nafsul ammaroh. Berzinah dia malam-malam, besok pagi dia cerita sama kawan di kantor, ada barang baru. Dekat laut sana ada barang baru. Kau pakai tadi malam? Mau pakai. Hebat. Baru berzina bangga. Ini nafsul ammaroh, sedikit pun tak ada malunya. Kalau lawamah sudah malu. Aduh, kenapa aku begini malam tadi, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ini sudah lumayan. Kalau nafsul lawamah itu, orang beriman itu dipaksa terus beramal soleh, nanti dia turun lagi satu tingkat lagi, namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang sudah sejahtera, tenang, tak suka lagi selain agama, dia tak suka lagi. Jangan kalian pikir aku udah sampai sini ya, belum. Kita sama-sama berjuang untuk ke situ, betul? Kalau nafsul mutmainnah itu zikir yuk, senang, lezat kali dirasanya zikir itu. Bisa 2 jam dia zikir. Saya pernah jumpa orang zikir dari habis isya sampai subuh, duduk di mihrab itu. Di Thailand saya lihat, namanya Ustadz Mahmud. Saya baru-baru nikah itu, tahun berapa ya? 90. Dia zikir habis isya, dia zikir. Air matanya yang bercucuran, dimatikan lampu gelap dia tuh. Sampai azan subuh baru dia bangun. Lezatnya dia berzikir, ya Allah. Mana bisa kalau nafsulnya masih nafsul yang bejat, nafsul ammaroh. Zikir 33 kali aja nguapnya 17 kali. Mana bisa?
Ada orang di Padang Arafah dari mulai subuh sampai maghrib khatam 30 juz. Bagaimana ada orang seperti itu coba? Nggak ada matanya keluar dari Quran. Pakaian ihram, habis subuh, Quran terus baca Quran. Makan siang pun nggak lapar katanya. Disuapkan kawannya. Kawannya kesian. Udahlah, nggak lapar aku, disuapkan juga. 3-4 suap sudah, nanti aku ke kamar mandi, nggak mau aku ke kamar mandi katanya. Terus minum pun sikit-sikit, begitu aja. Karena kalau banyak minum nanti dia kencing, nggak mau dia. 15 atau 20 menit lagi mau azan maghrib, tamat 30 juz. Sedikit pun nggak ada ngantuk, nggak ada nguap, nggak ada matanya itu capek. Pasti orang ini sudah sampai nafsu yang mutmainnah. Nggak mungkin kalau masih lawama amarona mungkin. Kata guru saya nafsul mutmainnah itu, saya tanya guru saya belum belajar tafsir dulu, masih remaja-remaja. Tuan guru saya bilang, Wak, saya panggil Wak, apa bedanya nafsul mutmainnah dengan orang yang enggak nafsul mutmainnah? Oh begini nak, orang yang nafsunya itu sudah mutmainnah, nengok duit sama daun sama saja. Ama, saya pikir dibawa orang ini daun satu ikat. Apa ini? Daun. Diambilnya dari tasnya. Kalau ini duit, nggak berubah nadanya. Itu mutmainnah. Tapi kalau ini apa? Daun. Kalau yang ini duit. Belum mutmainnah, belum. Orang yang sudah mutmainnah semuanya milik Allah. Duit hanya bermanfaat dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, duit sama sekali tidak bermanfaat. Berapa banyak orang duitnya miliaran gak bermanfaat. Kena sakit aja. Kena sakit aja. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, sama gula. Udah semua gak boleh makan. Daging pak, jeroan pak, teh manis pak, duitnya gak ada manfaat. Tapi ada orang miskin tukang dodol sawit, 100.000 gajinya sehari. Apa aja ditaruh di makanan. Bismillah. Boleh pak, oh inilah nasib orang miskin, semua boleh. Bapak gak sakit, asam urat normal, semua normal. Paham? Tidak mungkin orang bisa lihat duit dengan daun sama di pandangan hati ya. Kalau nafsunya belum mutmainnah. Paham? Dibilang orang, pak ada perempuan cantik pak. Astagfirullah. Kau cemana? Cantik kali pak. Aku ada istri di rumah. Ya jauh lah istri bapak lebih cantik sana daripada yang sana cantik tapi haram. Begitu dilihat kedua kali berdosa. Lihat pertama halal. Emak cantiknya ya Allah. Yang kedua. Yang kedua. Dia bilang memanglah cantik perempuan itu tapi haram. Istriku tidaklah cantik tapi halal. Nanti di sorga. Itulah mutmainnah itu. Aku pun tak lamanya hidup 50, 60, 70 tahun mati. Tapi kalau aku sabar dengan satu istri yang halal ini, nanti di akhirat istriku ini lebih cantik dari ratunya bidadari. Kecil lah perempuan yang lewat tadi, bau tengiknya kalau berkeringat. Itu hanya bisa dilihat dengan nafsu yang mutmain. Sampai sini paham? Nah, kita lihat, ternyata masuk surga yang dipanggil bukan manusia. Saya udah berapa kali khatam Quran lah. Belum pernah saya dengar atau saya baca di Quran ada bunyinya, ya ayuhan nas udkhulul jannah. Hei manusia, masuklah kau ke surga. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Tidak ada dapat ayat Quran orang beriman dipanggil masuk surga. Nggak ada.
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah. Hei kamu orang beriman, masuklah kalian ke surga. Nggak ada. Terus siapa yang dipanggil masuk surga? Nafsu. Allahu Akbar. Yang dipanggil masuk surga nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang sudah terkendali, nafsu yang hanya suka agama, selain agama nggak mau lagi, datanglah kau hai nafsu yang mutmainnah kepada Tuhanmu dengan ridho. Jadi kita beramal karena ridho Allah tuh syaratnya satu, nafsunya mutmainnah. Kalau nafsu masih amarah lawamah, mau ridho, terpaksa aja nggak mau, terpaksa aja nggak mau. Sholat kau, terpaksa aja nggak mau. Apalagi mau ridho. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang nafsunya sama-sama mutmainnah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu semua hai nafsu yang mutmainnah ke dalam surgaku. Jadi yang masuk surga, dipanggil masuk surga orang yang nafsunya mutmainnah. Ini yang saya mau sampaikan malam ini. Ini kan sebatas teori ilmu, bukan, ini Quran. Ini yang cerita yang saya baca ini semuanya ayat Quran. Betul? Tergantung kita milih. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat nggak bisa milih. Betul? Kalau kita milih, kalau kau dapatkan derajat ini, kau masuk surganya surga Firdaus. Surga itu ada 8. Berapa surga? Berapa? Kau bisa milih bersama Rasulullah dan 124 Rasul dan Nabi. Kalau kau dapat derajat mutmainnah ini, kau pilih. Nggak mau aku mau agak-agak happy. Ini hari sholat, besok joget, happy. Nggak dapat mula. Orang disuruh milih, nggak mau milih kok. Milihnya di dunia, dapatnya di akhirat. Kalau milih di sana nggak bisa. Karena milih di sana itu sesuai dengan derajat yang ada, paham? Kalau mutmainnah Firdaus, kalau lawamah ya mungkin surga juga, tapi mungkin Manaim, Darul Ma'wah atau Ma'wah. Ya orang hadis cerita surga itu ada 8. Kita suruh milih. Kata Nabi, Al-mahiru bil Quran ma'asafratil kiramil barara. Siapa yang seumur hidupnya berlatih Quran dan dia mahir kan anugerah Allah. Tapi kan pilihan kita. Kalau kita nggak mau ngaji sungguh-sungguh, mana bisa mahir, betul? Kita sungguh-sungguh dikasih taufik sama Allah mahir. Kalau kita mahir dengan Quran, kalau kita mati surganya surga Rasul-Rasul. Firdaus dong. Nah, kita milih. Kalau malaikat nggak bisa milih. Apa yang dikasih Allah itu aja. Kita disuruh milih. Sampai sini paham? Kita nggak mau mahir, nyangkut aja. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaq lahu ajrani. Siapa baca Quran nyangkut, lidahnya keluh nggak bisa fasih. Tapi mati-matian berusaha sampai mati nggak berhasil, nggak dipilih Allah, dia dapat 2 pahala, tapi nggak dapat Firdaus. Paham? Itu kan janji Rasul, bagaimana kita mau membantah? Milih, kata Nabi lagi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Hebatnya Rasulullah tuh. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim di surga
Rumahku begini sama rumah dia. Berarti surganya Firdaus. Milih, mau nggak kita ngurus anak yatim? Berat Pak, mana bisa, tanah pun tak ada. Tak perlu. Tetangga kita ada yang mati, anaknya ada, yatim anaknya, janda istrinya. Urus satu, anaknya 3, urus 1. Bawa istri kita ke rumahnya. Suruh istri kita bilang, anakmu 3, yang paling besar SD ya, yang SD ini biar saya tanggung makannya, minumnya, sekolahnya. 300.000 tiap bulannya. Sampai dia jadi sarjana saya penuhi. Tapi yang 2 lagi nggak bisa saya, carilah orang lain. 1, tetaplah tinggal sama kau. Tiap bulan datang istri saya yang ngantar, datang istri kita ngantar 300.000 tiap bulan. Jangan kita yang ngantar, istri kita yang ngantar. Kalau kita yang ngantar 300.000 ini, tiba-tiba itu 2 belum ya, udah kasihan. Bulan depan ini, bulan ketiga ganteng dilihatnya kita. Bulan pertama kita datang, muka kita memang jelek lah macam monyet. Bulan ketiga ganteng dilihatnya kita. Jatuh cinta lah dia, minta kawin lah dia sama kita. Hancurlah rumah tangga kita sama istri kita. Istri kita suruh antar. Paham? Istri kita pun tak cemburu. Antar, kau masuk ke dalam jumpa mamaknya ya. Antarkan duit bulanan kita sama anaknya itu. Ya bang, istri kita yang antar, kita nunggu di mobil. Jangan, ntar ya, biar aku antar, kau tunggu di mobil. Bini pula nunggu di mobil. Nih, dengan hati berbeda dengan akal. Kalau akal memang licik. Kita mau bicara hati, iman. Kita bicara hati. Milih. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau kita cinta sama Rasulullah, seluruh peri kehidupannya kita tiru. Nabi tidur kayak begitu, kita tiru. Nabi masuk WC langkah kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, kita tiru. Nabi pakai jenggot, kita tiru. Nabi pakai jubah, kita tiru. Nabi sholat berjemaah di masjid, kita tiru. Kita tiru Nabi aja, tiru Nabi. Sehingga timbul cinta di hati kita. Tidak ada idola selain Nabi. Wah, kamu akan bersama Nabi di surga. Ini yang mirip Nabi kita hina pula. Kadal gurun, kadrun. Pakai jubah serban orang meniru Nabi, kadrun. Giliran orang pakai celana pendek lari pagi, nggak pernah dibilangnya itu manusia bejat. Giliran orang pakai jubah serban, jenggot, tongkat, cincin, dibilang ke Arab-Araban. Padahal ikut Nabi. Giliran orang pakai jas, nggak pernah dibilangnya ke penjajahan. Ini kan hatinya rusak, betul nggak? Kamu bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Kita milih. Mau milih siapa? Habis baterai. Kita milih. Mau milih cinta sama Nabi, gaya hidupnya kita ikuti, atau cinta sama artis, gaya hidupnya kita ikuti. Atau kita cinta sama pejabat, gaya hidupnya kita ikuti. Kamu akan bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Selesai urusan. Kita milih aja, silakan pilih. Mau kepingin jadi kayak artis, rambut gondrong, asal jumpa perempuan cium-ciuman, asal jumpa joget-jogetan, kau pilih aja, silakan. Hakmu memilihnya itu. Tapi kau nanti di akhirat akan memetik
Ini lebih berat kepada pemimpin-pemimpin kami yang bikin kami rusak itu daripada kepada kami. Maaf, surah Al-Ahzab ya, 5 atau 6 ayat terakhir itu. Nattabi'u sadatana, kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami, wa kubaro'ana, dan pembesar-pembesar negeri kami. Begini nasib kami. Sekarang kami dalam neraka, timpakan azab 2 kali lipat lebih pedih kepada mereka daripada kepada kami. Menyesalnya di akhirat terlambat, disuruh milihnya di dunia. Sama dengan kita ujian. Kata guru kita, besok ujian akhir matematika, minggu depan ujian akhir matematika. Bacalah apa yang sudah diajarkan. Datang kita malas, tak usah baca-baca, kenapa? Tak usah baca-baca, kenapa? Begitu ujian, sudah habis. Habis, selesai sampai situ. Nggak lulus, kau ngulang setahun lagi. Nggak bisa bilang kenapa aku nggak lulus, matilah kau, kenapa kau milih nggak belajar? Kan disuruh pilih belajar, kau nggak milih. Kau milih main WhatsApp, kau milih main handphone, kau milih berenang-berenang di laut. Gagal kau ujian. Hah? Mau apa? Masih bisa ngulang setahun lagi. Kalau agama nggak bisa, Pak. Lalai kita memilih yang disuruh Allah. Ujian akhir, dicabut nyawa sama malaikat maut. Nggak ada harapan pulang lagi. Ngulang nggak ada harapan. Menjerit jadi akhirat minta ngulang. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ai Tuhan kami sudah lihat semua catatan amal kami, film-film kehidupan kami sudah diputar lengkap semua. Kami sudah dengar nasihat ulama. Pulangkan kami detik ini juga, ini pakai fa, farji'na, pulangkan detik ini juga kami ke dunia. Na'mal salihah, kami akan tutupi dosa-dosa kami dengan amal-amal soleh. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang kemana? Alam semesta sudah ditiup sangkakala musnah, nggak ada bekas lagi. Sekarang alam tinggal 2. Kalau di padang mahsyar ini hasil timbangan amalmu lebih banyak baiknya, kau masuk surga. Kalau timbangan amal ini lebih banyak dosamu, kau masuk neraka. Tidak ada tempat lain. Mau apa di akhirat? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang ditimbang amal lebih banyak baiknya dari dosanya, dosanya banyak 1000. Tapi pahalanya 1001, setelah ditimbang masuk surga, nggak ada ulangan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak dosa 1000, pahala cuma 999. Apa boleh buat? Masuk neraka walau beriman. Tidak ada ulangan di sana. Yang ada hanya penyesalan. Apa? Apa kuat-kuat? Apa? Nggak mau kita. Nggak mau kita menyesal di akhirat. Itu apa? Nggak ada manfaat. Air mata darah pun keluar nggak manfaat lagi. Yang manfaat penyesalan itu di dunia. Ya Allah, tadi malam lolos aku sholat tahajud gara-gara nonton bola. Sialan betul ini bola. Malam ini aku tidak akan nahu apa-apa. Saya akan jaga sholat tahajud. Saya tidur jam 9, saya tahajud jam 1. Biasa saya tahajud setengah jam. Malam ini ku double 1 jam, menutup hari kemarin. Masih bisa menyesal di dunia. Kalau sudah mati dalam alam barzakh, tak ada penyesalan di alam barzakh. Fir'aun, raja-raja besar, menyesal belum masuk alam barzakh. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, memerintahkan rakyatnya menyembah dia. Belum sampai alam barzakh, masih di dunia, tenggelam di Laut Merah, sampai di sini nyawanya. Menyesal Fir'aun. Hatta idza adrakahul gharaq, ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah hampir mati, qala, berkata Fir'aun, amantu
Sesungguhnya aku telah beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Tiada Tuhan selain Tuhannya Allah. Allah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Aku bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah, Tuhannya Nabi Musa, Harun, Tuhannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku salah satu dari orang Islam. Itu ucapan Fir'aun ketika sakaratul maut di Laut Merah, ditulis di Quran surah Yunus ayat 89, 90, 91. Tobat Fir'aun, mau mati, menyesal. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan, raja besar seumur hidup. Fir'aun itu seumur hidup jadi raja, Pak. Nggak ada sama dia 5 tahun pemilu, 5 tahun nggak ada Pak sama Fir'aun pemilu, Pak. Dia raja seumur hidup. Menyesal. Belum masuk kubur, masih di alam sakaratul maut, masih di alam nyata, menyesal. Apalagi cuman preman dumai. Apalagi cuman preman dumai. Apa kata Allah? Dijawab sama Allah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru tobat. Al-an saiki kowe tobat yo. Sadurunge iki ngapain kowe? Kemana aja kau selama ini? Maksiat kepada aku, melawan aku, merusak hukum-hukumku. Tidak kuterima tobatmu, kata Allah. Tapi dikasih kelebihan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini wahai Fir'aun, akan kuselamatkan jasadmu tidak busuk-busuk selama ribuan tahun. Bi badanika, badanmu. Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi bukti akan kehebatan aku bagi manusia ribuan tahun yang akan datang. Sekarang kita sudah bisa lihat Fir'aun, ada jasadnya masih utuh. Tapi ayat ini ditutup Allah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayang seribu sayang, sebagian besar manusia sudah lihat jasad Fir'aun. Betul Quran ini, apa yang kubilang semuanya kenyataan. Tapi sebagian mereka yang sebagian besarnya sudah lihat jasad Fir'aun, tetap juga lalai dari mengingati aku. Berapa banyak orang pergi ke Mesir, nggak pernah sembahyang di Indonesia, nggak pernah sholat, selfie di samping jasad Fir'aun. Sampai sini dia cerita, ini Fir'aun nih laknat Allah, ini setan besar. Tapi dia ngomong gitu sama kawan-kawannya di Indonesia sambil ngerokok. Setan, kau udah lihat? Ini aku selfie. Tapi dia nggak sholat juga, Pak. Udah selfie di jasad Fir'aun, tetap nggak sholat juga dia. Tak ada manfaat apa-apa bagi iman yang di hatinya, walau matanya sudah melihat kehebatan Allah. Mudah-mudahan kita bisa manfaat. Amin. Karena pemimpin kita itu akan membawa kita kemana kita pergi. Jangan sampai surah Al-Ahzab tadi terjadi. Nattabi'u sadatana wa kubaro'ana. Ini kami masuk neraka jahat begini gara-gara ikut pemimpin kami, gara-gara ikut pembesar-pembesar kampung kami. Maka wajiblah kita ketika diberi kesempatan memilih pemimpin. Kan milih kita ini. Indonesia ini demokrasi, milih wakil DPR kita, milih kita yang milih. Wali kota, bupati, gubernur, presiden, kita yang milih. Maka wajiblah kita memilih orang soleh yang kalau dia berbuat kita ikuti, kita gak masuk neraka. Paham? Jangan kita gak milih. Biar aja orang Kristen yang milih. Ampunlah kita kalau dia yang milih.
Biar ajalah pemabuk-pemabuk yang milih. Hancurlah negara kalau pemabuk-pemabuk yang milih. Betul. Kita yang milih. Dan jangan mau disuap. Kalau dia udah nyuap, udah pasti dia akan nangguk lebih banyak. Percaya? Percaya nggak? Orang mancing pakai udang, pastilah dapatnya lebih besar dari udang. Kalau cuma mancing udang, dapatnya teri sebiji, siapa yang mau mancing? Mancing udang, cak, dapat teri, mau? Gila lah kalau mau. Kalau ada orang nyonggok 100.000, pasti ditangguknya jutaan. Betul? Pilih orang yang baik. Mana yang kita lihat rajin sholat ke masjid, istrinya terjaga, anaknya soleh, pilihlah. Meskipun mungkin tidak populer, meskipun potongan badannya mungkin tak hebat, sesungguhnya Allah yang menjamin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Sesungguhnya hanya saja orang yang memakmurkan masjid 5 waktu pasti itu orang beriman kepada Allah, lagi yakin dengan hari kiamat. Belum tentu, Pak. Allah bilang pasti, kau bilang pula belum tentu. Allah pakai kata innama. Innama itu artinya apa? Hanya ini aja, selain ini nggak ada. Itu maksudnya innama itu begitu dalam bahasa Arab. Hanya orang ini aja. Siapa? Ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang betul dia 5 waktu ke masjid, ini orang beriman. Selain ini tidak. Itu yang bilang Allah. Gak yakin sama Allah. Boleh pilih, tapi tanggung jawab di akhirat. Paham? Paham? Saya bukan orang politik. Kalau saya orang politik udah jadi menteri. Lama saya udah jadi menteri, Pak. Kalau mau menjilat sikit aja. Udah jadi, Pak. Wakil Sekjen MUI Pusat 10 tahun, Pak. Jijik pun aku sama itu. Awak makan sepiring, lebih dari sepiring dilarang dokter. Hah? Betul? Awak tidur 3-4 jam, ditidur-tidurkan lagi tak bisa lewat dari 4 jam. Bini awak 1, mau nambah 1 lagi takut. Terus ngapain sih jabatan dunia itu? Nah, kalau saya nggak tertarik, kenapa harus milih? Disuruh Allah, disuruh Rasul, disuruh milih pemimpin itu. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kau pilih orang kafir kalau masih ada orang Islam. Kalau dua-dua Islam, pilih yang masak. Imra'atis Sibyan, pemimpin karbetan, itu dibenci Rasul. 5 yang ditakuti kata Rasul. 1 diantaranya pemimpin karbetan. Bapaknya orang hebat, anaknya belum tentu hebat, betul nggak? Bapaknya yang hebat. Nah, kita ikut aja supaya kita jangan menyesal. Duit APBN, APBD kita itu 1 triliunan sampai 2 triliun setahun. Kalau dipegang pemimpin yang soleh, duitnya untuk yang soleh. Kasih sama pemimpin bejat, rusak. Saya ini ceramah keliling Indonesia, kecuali Maluku aja, seluruhnya udah. Papua ada 10 kali saya Papua. Indonesia, dunia udah 36 negara. Jumpa ratusan bupati. Selalu saya tanya, Pak Bupati, ya udah berapa tahun? 7, 2 periode. Sudah bangun panti asuhan anak yatim? Oh banyak, Pak. Muhammadiyah punya, NU punya. Saya tanya, kau udah bangun belum? Pakai duit APBD? Belum, Pak. Panti jompo udah bangun belum? Belum. Yang dibangunnya patung lele, kumisnya besar 10 miliar patung lele. Nggak usahlah cerita Quran dulu, cerita undang-undang dasar aja.
Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Mana yang kau pelihara itu? Pantinya aja nggak kau bikin. Terdiam dia. Saya minta bupati bikin panti asuhan jompo dengan panti asuhan anak yatim. Bukan berharap aku kalian rawat di situ. Atau anakku cucuku nanti kau rawat di situ, nggak kuharapkan itu. Saya cuma mengingatkan ini amanat Undang-Undang Dasar 45. 10 tahun kau jadi bupati atau wali kota, 20 triliun duitnya. Mana panti asuhan dengan panti jompo yang dipelihara oleh negara pakai uang APBD itu mana? Nggak ada, Pak. Ada lagi wali kota bupati yang nggak pernah bangun masjid seumur hidupnya jadi wali kota 10 tahun. Yang dibangunnya taman. Di taman itu malam orang berpacaran lah. Cinta keren, cinta sampai lengket. Kenapa bisa terjadi begitu? Dia nggak suka sama agama. Kalau udah cerita mau bangun masjid, nggak suka. Saya teringat almarhum Khairul, Adinda Khairul, saya panggil Adinda, kawan itu. Kan saya pengawas Bank Riau Syariah. Beliau kan pegawai Bank Riau dulu. Mau dibangun masjid di kota Dumai, nggak setuju DPR-nya. Gila, DPR-nya nggak setuju. Mau bangun masjid di kota, dibikin kolam keliling, di tengah kolam tempat rekreasi itu ada masjid, supaya orang kalaupun rekreasi teringat sholat, diazankan 5 waktu situ, istirahat bisa duduk di masjid. Duduk di masjid, iktikaf dia lumayan lah, dapat pahala juga. Nggak setuju DPR-nya. Mana bikin? Ayo, kalian pilih pula DPR-nya 2 periode. Tanggung jawab kalian, dosa kalian. Ngadu Khairul sama saya, nangis dia. Udah mau kubuat, udah jadi gambarnya, Pak. Ini masjidnya, ini kolam keliling, ini ada semua di kota itu. Nggak disetujui DPR. Mana bisa wali kota keluarkan duit, DPR nggak setuju. Nah, kemana duit yang dibikin itu? Nggak jadi bangun masjid raya Dumai, kemana duitnya itu? Jangan-jangan bikin patung ikan 9 atau dimakan. Nah, itulah gunanya perlunya kita memilih wakil rakyat yang soleh dan pemimpin yang soleh. Karena duit kita 5 tahun mau dipakainya sesuka hatinya dia. Kalau dia orang soleh, pastilah menurut kehendak orang soleh. Paham? Itu aja. Aku bukan manas-manas sih, memang panas aku. Memang panas aku. Banyak kali bupati tak beres, betul? Udah itu aja dah. Selamat pada rakyat Riau, khususnya masyarakat Dumai. Saya ini orang Riau, ibu saya orang Bagan Siapi-api. Saya anak Labuan Tanggo Koci. Dia orang sini saya. Cuman saya lahir di Medan, lama di Jakarta. Dape aku kece. Cakok Bagan dape aku. Tak lupa doh. Masih bisa. Rumah pusaka kakek saya itu saya yang urus. Jatuh pusakanya itu ke saya. Jalan Selamat nomor 5 itu saya punya. Mau saya bikin jadi madrasah tahfizul Quran. Tanah sebelahnya uak saya punya. 3 hari yang lalu adik-adik sepupu saya tulis surat. Lagi diurusnya di notaris, disedekahkan ke saya untuk dibikin musola. Jadi saya akan bikin musola Umar Sukri kakek saya dengan rumah tahfiz Quran Umar Sukri di Jalan Selamat. Lumayan tanahnya 20 kali 75. Lumayanlah di tengah kota. Kalau dijual bisalah kawin lagi. Untuk apa? Kalau bikin musola, bikin madrasah Quran, tahfizul Quran, mengalirlah pahalanya kepada kakek saya sampai hari kiamat. Mengalirlah pahalanya sama nenek saya sampai hari kiamat.
Mengalirlah pahalanya kepada ibu bapak saya sampai hari kiamat. Itu lebih berharga daripada dijual bikin kawin lagi. Atau saya belikan mobil untuk apa? Ada manfaat apa-apa. Umur udah tua, jenggot udah putih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat lebih baik dan kekal, lebih kekal. Lebih kekal. Dunia ini mati habis. Kadang-kadang belum mati udah nggak dinikmati dunia ini. Belum mati udah nggak boleh. Nggak boleh minum es, nggak boleh makan. Belum mati duit awak miliaran, cuman boleh makan bubur. Pakai rebus bayam nggak pakai garam di blender, macam muntah kucing. Belum mati, dunia udah nggak manfaat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Besok saya habis subuh ya kembali ke Jakarta dulu. Ada musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemungkinan saya tidak jadi pengurus lagi. Saya mau konsentrasi mati aja. Konsentrasi urus pesantren, saya siap-siap untuk mati. Ladang dakwah bukan MUI saja, masih banyak ladang dakwah yang lain. Jangan kita mentang-mentang nggak jadi MUI, kita terus nggak dakwah lagi. Dakwah kita buat sampai mati. Karena dakwah ini kewajiban kita. Kita dakwah sampai mati. Kalau bisa mati dalam dakwah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.